Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang bisa membunuh tanpa harus menyentuhnya. Karena memiliki kecerdasan di atas rata-rata, pria ini mampu membuat desain pembunuhan yang bahkan para detektif hanya bisa tahu jika kejadian itu adalah kecelakaan saja. Bagaimana kisahnya? Inilah dia The Plot. Film ini berlatar pada malam 24 Desember bertepatan dengan perayaan Natal. Saat itu, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi yang mengubah hidup seorang pria bernama Yong, sahabatnya yang bernama Jack, menjadi korban dalam insiden tragis itu. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai kecelakaan biasa, Yong merasa ada yang tidak beres. Dia yakin ada tangan-tangan tersembunyi yang sengaja merencanakan kematian sahabatnya. Yong, yang memiliki kecerdasan analitis luar biasa, mengetahui bahwa ada motif di balik peristiwa itu dan ada seseorang yang memang menginginkannya mati. Hingga pagi itu, tempat kejadian kecelakaan yang menimpa Jack masih diselidiki oleh polisi dan menyebabkan kemacetan yang parah. Seorang pengusaha tua terjebak dalam kemacetan itu dan semakin jengkel karena seorang kurir makanan hampir saja menyenggol mobilnya. Karena tak terima, dia pun mengejar kurir itu untuk memberi pelajaran. Namun, nasib buruk seakan terus menghampiri pengusaha tua itu. Saat hampir menangkap kurir, dia malah terjebak di lokasi konstruksi dan mobilnya malah kejatuhan alat berat. Dia pun semakin kesal dan tiba-tiba tembok di sampingnya roboh dan menimpanya hingga meninggal. Ternyata di balik semua ini bukanlah kebetulan. Kematian pengusaha itu telah direncanakan oleh sebuah organisasi yang bernama Petugas Pembersih, dan itu dipimpin oleh Yong. Ya, Yong adalah sosok yang bekerja dalam dunia gelap. Dia menggunakan kecerdasannya untuk merencanakan pembunuhan tanpa harus menyentuh targetnya. Hari itu, setelah menerima bayaran dari klien, dia memanggil para anak buahnya untuk berkumpul di markas. Di bawah pimpinan Yong, dia memiliki 3 anggota yang bernama Jongman si pengalih perhatian, kedua Chon ahli penyamaran, dan ketiga bernama Jackie si pembuat strategi. Namun dalam pertemuan malam itu, Yong tampak gelisah, terutama setelah membahas tentang kematian Jack. Dia khawatir ada organisasi pembersih lain yang mengincar nyawanya. Lalu, saat Jay mengantar pulang 2 rekannya, Jongman yang belum tahu siapa itu Jack bertanya kepada Jackie, kenapa Yong begitu mempermasalahkan kematian Jack ini. Lalu Jackie menjelaskan bahwa Yong dan Jack adalah pendiri organisasi mereka. Mereka telah bersahabat sejak kecil dan bersama-sama tumbuh di dunia gelap ini. Keesokan harinya, Yong mengamati seorang wanita bernama Jo Yong Sun. Dia datang untuk meminta bantuannya mengeksekusi seseorang. Ternyata target yang dimaksud Jo Yong Sun adalah ayahnya sendiri. Setelah Jo Yong Sun menempatkan berkas target di lokasi yang disepakati, Yong segera mempelajari dokumen itu. Dari berita-berita lama, terungkap kisah kelam tentang Jo Yong Sun, anak tunggal dari keluarga kaya yang ada di Korea. Ibunya adalah seorang pebisnis properti sukses, sementara ayahnya menjabat sebagai jaksa senior. Ketika ibunya terjerat dalam skandal suap, posisi ayahnya pun terancam. Tak lama setelah itu, ibu Jo Yong Sun meninggal dalam sebuah kecelakaan yang membuatnya yakin bahwa kematian ibunya adalah hasil rencana sang ayah. Inilah alasan Jo Yong Sun meminta Yong untuk menghilangkan nyawa sang ayah. Namun, saat Jong menyelidiki lebih dalam, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia semakin yakin bahwa ada organisasi pembersih lain yang juga mengincar kelompoknya. Malam itu di markas, Yong mengumpulkan timnya untuk membahas situasi ini. Namun, rekan-rekannya mulai merasa khawatir karena akhir-akhir ini Yong sering berbicara sendiri. Penyakit delusi yang dideritanya membuatnya berbicara dengan bayangan Jack, sahabatnya yang telah tiada. Keesokan harinya, Yong dan timnya berdiskusi tentang eksekusi jaksa yang menjadi target mereka. Mereka mempertimbangkan berbagai metode, termasuk merencanakan kecelakaan lalu lintas, tetapi menyadari bahwa itu akan melibatkan banyak korban yang tidak bersalah. Jackie kemudian mengusulkan untuk menggunakan sengatan listrik yang dianggap jauh lebih efektif. Yong pun setuju dengan syarat mereka harus menunggu hujan agar eksekusi lebih sulit dideteksi. Setelah semua rencana disusun dengan sempurna, misi pun dimulai. Yong mempelajari aktivitas jaksa dan orang-orang terdekatnya. Dia mencatat semua informasi yang relevan dan pada malam hari saat wartawan berkumpul untuk meliput sebuah acara, kilatan kamera mereka akan membantu menyamarkan aksi eksekusi. Namun di saat yang sama, seorang YouTuber misterius melakukan live streaming. Dia memprediksi bahwa kematian jaksa akan terjadi dalam waktu yang dekat. Dia menyebut dalang dari kematian jaksa ini adalah si manusia kupu-kupu.
Sekarang kita kembali ke Yong dan timnya. Hujan mulai turun seperti yang sudah diprediksi oleh Yong. Tepat saat jaksa bersiap untuk wawancara, Yong mendengar percakapan telepon jaksa yang menyebutkan nama anaknya. Hal ini membuat Yong curiga bahwa jaksa juga menyewa petugas pembersih untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri. Dengan cepat, Yong memberikan perintah kepada timnya untuk bergerak. Dia mulai mengamati sekitar, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Namun ketika memberi kode kepada Jackie, dia tidak mendapat respons. Jackie tiba-tiba hilang. Jong pun merasa misi akan gagal tanpa Jackie. Lalu dia meminta Yong untuk segera menghentikan misi ini. Namun Yong tetap tenang. Meskipun tanpa Jackie, dia yakin rencana mereka tetap akan berhasil. Mereka memulai misi ini dengan Jong yang terus memotret jaksa dengan flash yang sangat terang. Dalam waktu yang tepat, Jo Yong Sun secara tidak sengaja melepaskan kursi roda ayahnya. Saat jaksa meluncur menuju tiang listrik yang sudah dipasang aliran listrik, ia pun tewas seketika. Misi berhasil dan semua menganggap kematian jaksa terlihat seperti kecelakaan, bukanlah pembunuhan. Setelah eksekusi selesai, Yong dan timnya mulai mencari Jackie yang masih menghilang. Jong akhirnya memberitahu bahwa dia telah menemukan Jackie di halte bus. Yong segera menuju ke lokasi itu. Namun saat dia mendekat, tiba-tiba sebuah bus melaju cepat dan menabraknya. Beruntung Yong selamat dari insiden itu. Sesampainya di markas, dia mulai curiga dan merasa ada yang tidak beres dengan dua anggotanya, terutama Chon yang sebelumnya membawanya ke halte bus. Yong mulai berpikir bahwa mereka mungkin adalah mata-mata yang disusupkan oleh petugas pembersih lain untuk membunuhnya. Penyakit delusinya pun kambuh dan bayangan sahabatnya Jack muncul di pikirannya. Jack meyakinkan Yong bahwa ada pengkhianat di dalam kelompok mereka. Semakin lama, Yong semakin yakin bahwa salah satu dari dua anggotanya adalah mata-mata dan meminta mereka untuk pergi. Sementara itu, seorang YouTuber yang memprediksi kematian jaksa menjadi viral berkat ramalannya yang benar-benar terjadi. Jumlah subscribernya pun meningkat pesat dan dia mulai menjadi idola baru. Namun, di balik ketenarannya, ada sosok misterius yang memberinya informasi tentang peristiwa-peristiwa itu untuk disebarkan ke publik. Keesokan harinya, Yong mulai menyelidiki Jo Yong Sun. Dia ingin tahu apakah wanita itu bekerja sama dengan pihak lain. Namun, saat mengamati, dia hanya melihat Jo Yong Sun yang sedang bersedih dan didatangi oleh petugas dari kepolisian. Tidak ada yang mencurigakan. Yong pun memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba matanya tertuju pada kemunculan Jackie yang berdiri tepat di depan foto jaksa. Di sini Yong merasa ada yang aneh dan memutuskan untuk mendekatinya. Namun Jackie malah menganggap Yong sebagai Jack, sahabat Yong yang sudah meninggal. Hal ini membuat Yong semakin bingung dan curiga. Meski begitu, dia mengikuti Jackie ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Yong terkejut melihat keadaan rumah Jackie yang berantakan. Dia pun baru menyadari bahwa Jackie mengidap penyakit yang membuatnya kehilangan ingatan. Melihat kondisi anggota timnya yang terpuruk, Yong merasa sedih. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jackie, yang dulu sangat cerdas dan tangguh, kini menjadi seseorang yang pikun. Setelah meninggalkan rumah Jackie, Yong memutuskan untuk kembali memata-matai Jo Yong Sun. Kali ini perhatian Yong teralihkan oleh seorang pria kantoran yang baru saja ditemuinya. Dia mulai curiga bahwa pria ini mungkin terlibat dengan organisasi petugas pembersih yang disewa oleh Jo Yong Sun. Kecurigaannya pun semakin menguat ketika dia melihat pria itu memberikan sebuah berkas kepada Jo Yong Sun. Keyakinan Yong semakin terbukti ketika dia mendengar siaran langsung dari seorang YouTuber misterius yang mengungkapkan ciri-ciri petugas pembersih yang ternyata sangat mirip dengan pria kantoran yang sedang dilihatnya. YouTuber itu juga menyebut bahwa target eksekusi kali ini adalah seorang jurnalis muda yang terus mengawasi pria kantoran itu. Jurnalis itu akhirnya menemukan pria tersebut sedang bersama dua anak buahnya, merencanakan sesuatu. Malam harinya, Yong berhasil menyusup ke kantor pria kantoran itu untuk mencari tahu siapa yang akan menjadi target berikutnya. Di sana dia menemukan sebuah berkas yang menunjukkan seorang jurnalis sebagai target mereka. Yong pun yakin bahwa jurnalis ini adalah target selanjutnya. Sebelum pergi, dia memasang alat penyadap untuk memantau pergerakan pria kantoran itu. Tepat keesokan harinya, seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus kematian jaksa datang ke kantor pria kantoran tersebut. Detektif itu menanyakan alasan mengapa jaksa memindahkan seluruh uang asuransinya kepada anaknya, Jo Yong Sun. Pria kantoran itu memberikan jawaban yang tenang dan tidak mencurigakan, hingga detektif pun pergi tanpa curiga. Tak lama setelah itu, pria kantoran tersebut menelepon seseorang, memberikan kode untuk segera menyelesaikan tugas mereka sebelum direbut
oleh orang lain. Yong terus memantau pria itu dan melihat Jo Yong Sun kembali bertemu dengannya untuk mengambil uang asuransi ayahnya. Obrolan mereka terasa aneh, terutama saat pria kantoran itu mengatakan bahwa Jo Yong Sun berhutang budi kepadanya. Namun Jo Yong Sun dengan tegas menyatakan tidak ingin bertemu lagi dengannya. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan Yong bahwa Jo Yong Sun telah mempekerjakan petugas pembersih lain. Yong mengikuti Jo Yong Sun hingga ke parkiran dan menyadari ada yang tidak beres. Anak buah pria kantoran itu tampaknya berniat mengambil uang dari Jo Yong Sun, yang berarti mereka berkhianat. Dengan terpaksa, Yong langsung bertindak dan mengakhiri nyawa anak buah pria tersebut. Namun saat Yong keluar dari gedung, dia melihat Jo Yong Sun tiba-tiba jatuh dari atap gedung dan tewas tepat di hadapannya. Masalah tidak berhenti di situ, ponselnya berdering dan suara Jackie terdengar panik. Jackie memberitahukan bahwa dirinya dalam bahaya. Yong segera menuju rumah Jackie. Sesampainya di sana, Yong sudah terlambat. Polisi telah datang dan membawa mayat Jackie. Yong kembali ke kontrakannya dan mendapati rumahnya berantakan. Barang-barangnya hilang, bahkan catur kesayangannya dicuri. Dia merasa tidak berdaya, menyadari bahwa musuhnya lebih berbahaya dari yang dia kira. Sementara itu, YouTuber yang selama ini memprediksi kematian menyamar sebagai tukang paket untuk menyusup ke stasiun TV. Tujuannya adalah menyabotase siaran dan melakukan live streaming untuk mengungkap identitas asli si manusia kupu-kupu. Setelah kehilangan banyak hal, Yong memutuskan menggunakan kecerdasannya untuk balas dendam. Dia merencanakan pembunuhan terhadap pria kantoran itu di tengah keramaian kota. Namun saat rencananya dimulai, siaran langsung di TV berhasil disabotase. Dalam siaran itu, YouTuber mengungkapkan bahwa si manusia kupu-kupu yang selama ini dicari ternyata adalah Yong sendiri. Pria kantoran yang dianggap musuh ternyata hanya seorang pegawai asuransi biasa. Dia selama ini mengurus sumbangan dari Jo Yong Sun kepada seorang jurnalis muda yang dianggap Yong sebagai target pembunuhan. Yong pun menyadari bahwa semua yang terjadi selama ini, termasuk pengkhianatan dalam timnya, hanyalah hasil dari delusinya. Tidak ada pengkhianatan di antara timnya. Sebaliknya, semua yang dilakukan Yong justru menyebabkan kematian orang-orang yang tidak bersalah. Merasa bersalah, Yong menyerahkan diri kepada polisi dan menceritakan semua kejadian. Namun, detektif yang menangani kasusnya mengatakan bahwa tanpa bukti jelas, Yong tidak bisa dihukum. Semua kematian yang melibatkan Yong tidak memiliki bukti kuat untuk diproses hukum. Detektif itu menyarankan Yong untuk pergi ke psikiater. Namun ada sebuah plot twist di akhir. Detektif yang menangani kasus ini ternyata adalah anggota petugas pembersih lain. Dia memang berencana menghancurkan kelompok Yong agar menjadi satu-satunya petugas pembersih di kota tersebut. Film pun berakhir dengan suasana mencekam, meninggalkan pertanyaan terbuka tentang siapa sebenarnya si manusia kupu-kupu yang sebenarnya dan apakah Yong bisa pulih dari kondisi mentalnya. 교차로를 건너던 보행자 3명이 그 자리에서 10m 아래로 떨어진 A씨는